Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya sore hari ini? Siapa yang datang ke tempat ini dengan penuh sukacita? Boleh lambai-lambaikan tangan. Penuh damai sejahtera, percaya? Amin. Baik, saya percaya dalam satu minggu ini, apapun yang kita lewati, tapi ketika kita mendekati hari Minggu, hari di mana kita mau datang beribadah kepada Tuhan, saya sendiri mengalami dan saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya juga mengalami, ada satu sukacita yang lebih ketika kita mau datang kepada Tuhan. Ada satu sukacita yang berbeda ketika kita tahu bahwa hari Minggu nanti kita akan datang kepada Tuhan. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan juga yang beribadah secara online di rumah, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Roh Kudus, supaya ibadah sore hari ini bukan hanya ibadah yang rutin biasa, tapi ibadah sore hari ini sungguh-sungguh menjadi ibadah yang diberkati luar biasa. Dan setiap kita yang pulang dari tempat ini sore hari ini, kita akan menjadi medianya Tuhan, untuk kita boleh menyalurkan berkat itu kepada orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu saya ajak semuanya kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa di dalam nama surga, terima kasih Tuhan, kalau sore hari ini Engkau boleh membawa kerinduan kepada hati kami. Engkau boleh mengirimkan kerinduan dalam hati kami, sehingga setiap kami Tuhan punya roh yang menyala-nyala, untuk kami boleh melangkahkan kaki kami ke tempat ibadah-Mu ini. Di tengah-tengah segala kesibukan kami, di tengah-tengah segala apapun yang kami lakukan hari ini Tuhan, tapi kami bersyukur Engkau yang telah meniupkan roh yang menyala-nyala, sehingga setiap kami sungguh-sungguh punya kerinduan masuk ke tempat ibadah-Mu ini. Karena kami percaya Tuhan, bukan tanpa kebetulan kalau hari ini kami hadir di rumah ibadah-Mu ini. Bukan tanpa kebetulan kalau hari ini kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini ada sesuatu yang dahsyat Kau kerjakan. Mereka yang sakit pulang dengan kesembuhan. Mereka yang datang dengan air mata pulang dengan sorak-sorai sukacita. Mereka yang datang dengan beban berat, mereka pulang dengan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, hari ini bukan hanya pujian penyembahan yang kami naikkan. Hari ini kami terima lawatan-Mu. Hari ini kami boleh terima pengurapan-Mu Tuhan. Dan hidup kami mulai hari ini sampai hari-hari selanjutnya tidak akan pernah lagi sama di dalam Engkau Tuhan. Karena hidup kami sejak hari ini selalu penuh dengan pimpinan dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami siap lebih lagi memuji Engkau. Kami siap lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami siap lebih lagi berdiri mengangkat hati dan suara kami bagi-Mu Tuhan. Kami siap lebih lagi mengagungkan Engkau. Kami siap lebih lagi menaikkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap Kau lawat. Kami siap Kau jamah. Kami siap Kau urapi dengan dahsyat hari ini Tuhan. Engkau yang siap memuji Tuhan. Engkau yang siap menyembah Tuhan. Engkau yang siap diberkati Tuhan. Engkau yang siap jadi saluran berkatnya Tuhan. Engkau yang siap terima lawatan Tuhan hari ini. Boleh katakan dengan segenap hati. Boleh katakan dengan segenap suaramu bersama-sama dengan saya. Amin. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Amin. Tak satu pun dapat menghiburku, saat tak seorang pun Tuhan dapat menolong kami, memulihkan kami. Hanya Yesus jawaban hidup. Lebih lagi katakan, kalau ku cari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat
dalam Yesus. Engkau yang sedang dalam pergumulan, kalau engkau cari ketenangan, Dia jawabannya. Amin. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Siapa? Hanya Yesus. Jawaban angkat suaramu, angkat tanganmu, nyatakan di hadapan Tuhan. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus. Dengan penuh kasih, saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat. Amin Yesus. Kalau ku cari ketenangan, di dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku. Katakan dengan segenap imanmu, hanya Yesus. Biar jemaat saja nyatakan, kalau kami datang cari damai Tuhan. Aku Tuhan, Engkau dengar seruan hati anak-anak-Mu Yesus. Mereka datang mencari kedamaian, ketenangan. Kami tahu Engkau satu-satunya sumbernya Yesus. Satu pun dapat menghiburku. Amin. Sebab hanya Yesus jawaban hidup. Bersama-sama jemaat, nyatakan dengan segenap iman, hanya bersamamu, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, yes Tuhan, apapun yang kami hadapi, hanya bersamamu kami tahu kami sanggup Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Hanya Yesus. Lebih lagi nyatakan imanmu, sebab hanya bersamamu Tuhan. Bersamamu, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, tak satu pun Tuhan, hanya satu nama yang dapat menghiburku, hanya satu nama yang dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tak satu pun Tuhan. Kami undang dengan penuh kasih, Pak Willy akan menyampaikan firman. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam
hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami hadapi setiap persoalan masalah yang kami saat ini harus hadapi Tuhan. Karena Tuhan menyertai kami tidak takut, kami tidak sedikit pun goyah hati kami, asal damai sejahtera tinggal dalam hati kami. Kami menghadapi situasi keadaan yang sangat sulit sekalipun Tuhan, tetapi kami percaya dalam damai dan sukacita-Mu Tuhan, ada kekuatan baru dalam Tuhan, ada anugerah baru di dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu lewat hamba-Mu. Kami ingin mendengar Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar kuasa-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar Tuhan tentang apa yang akan terjadi di depan. Kami ingin mendengar Tuhan tentang apa yang harus aku tindakan, apa yang harus aku lakukan Tuhan untuk ke depan Tuhan. Dan kami bersyukur malam hari ini Engkau pasti berbicara bagi kami lewat hamba-Mu, dan Engkau ingin setiap kami diteduhkan di dalam Tuhan, tenang dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Kami menikmati sukacita damai sejahtera dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore, selamat kita beribadah lagi di dalam Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada kelepasan, kelegaan. Dalam hadirat Tuhan kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita merasa puas dalam Tuhan. Ya, puas ketika kita dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Nah, saudaraku, pada sore hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema ketika Allah melawat umat. Ketika Allah melawat umatnya itu saya percaya damai sejahtera dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Bahkan Matius pasal 10 kita diberi kuasa oleh Tuhan, keberanian oleh di dalam nama Tuhan selalu muncul dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau bicara masalah lawatan, saya percaya sudah biasa kenal istilah ya. Kalau ada Bapak Ibu, saudara sekalian yang pernah mungkin mengalami kesulitan, masalah keluarga, masalah kehidupan sehari-hari, masalah pekerjaan, masalah apalagi kalau ada jemaat yang datang melawat kita, masalah kesulitan dalam hidup, masalah penyakit, bahkan masalah kematian. Kita rasanya bagaimana kalau dikunjungi, didatangi jemaat yang peduli dengan kita? Rasanya gimana kita? Rasanya bagaimana? Senang, ya toh? Dan kita sedang berkumpul, saudara. 2 orang yang menjadi mitra saya kerja, almarhum Pak Bu Agung telah dipanggil pulang. Beliau adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Tidak ada jemaat di tempat ini yang tidak mengenal beliau. Sapaannya, doanya, sungguh membekas di hati banyak anak Tuhan. Yang ada hari ini Pak Agung sedang melihat dari surga. Umatnya tetap berjuang dalam hidup ini, dan dia sedang menikmati kebaikan Tuhan di surga. Sedang menikmati upahnya di surga.
Bu Agung meninggal usia 54, Pak Agung usia 60. Buatnya ini setia dalam Tuhan. Oleh karena itu saya ingin jemaat di sini peduli dengan satu dengan yang lain. Kalau kita mengalami kesusahan, kesulitan, bahkan kematian, saya percaya kekuatan dari jemaat lewat kita semua yang datang ke rumahnya, saya percaya akan menjadi suatu penghiburan yang melegakan, menguatkan. Demikian juga ketika kita bicara lawatan yang dilakukan oleh Tuhan, begitu ajaib dahsyatnya lawatan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang hari ini boleh berkata, aku tidak butuh lawatan Tuhan, aku tidak perlu lawatan Tuhan, aku tidak butuh jamahan Tuhan. Tapi orang yang membutuhkan hadirat Tuhan, saya percaya butuh lawatan Tuhan, butuh hadirat Tuhan, butuh kekuatan Tuhan, untuk terus kita ada di dalam relnya Tuhan, jalannya Tuhan. Untuk kita terus boleh menghadapi hari demi hari, kesulitan demi kesulitan. Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan yang diurapi Tuhan dan boleh hari ini berkata, Tuhan itu baik bagi kita. Yang percaya katakan, Tuhan itu baik bagi kita. Saudara, lawatan Tuhan dengan hadirat Tuhan itu kita lawatan Tuhan. Lawatan Tuhan adalah satu arti dan maknanya itu adalah lawatan yang membawa kepada penghiburan dan kekuatan. Jadi satu sisi Tuhan menghibur, tapi satu sisi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Itu lawatan. Jadi kalau ada lawatan Tuhan, saya percaya seseorang dihibur oleh Tuhan, tapi seseorang dibangun di dalam Tuhan. Ya. Dan lawatan Tuhan itu tentunya untuk kita menghadapi kumpulan hidup, menghadapi masalah persoalan, baik masalah keluarga, rumah tangga, ekonomi, masalah juga sakit penyakit kita, masalah juga maka mungkin kematian. Kita perlu penghiburan, kita perlu kekuatan dari Tuhan. Nah, untuk kita belajar lawatan Tuhan, kriterianya Tuhan melawat kita itu dengan seperti apa? Kalau tadi bicara lawatan Tuhan berarti pergumulan untuk kita menghadapi kekuatan dari Tuhan, ya. Jadi penghiburan yang Tuhan ajarkan bagi kita dan kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita lihat poin 1 tentang bagaimana Tuhan melawat kita. Bagaimana hadirat Tuhan, lawatan Tuhan, ya, terjadi dalam penghiburannya, terjadi dalam kehidupan kita setiap hari. Kita pasti setiap hari menghadapi persoalan. Maka sebab itu Tuhan hibur. Setelah Tuhan hibur, Tuhan bekerja lawat kita, kemudian Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi kehidupan. Nah, kita belajar dari firman Tuhan, maka kita akan menemukan bentuk lawatan yang terjadi. Poin 1 kita akan belajar tentang lawatan Tuhan terjadi, ya, terhadap janda Sarfat. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17 sampai ayat 24. Kita akan menyimak Mbak Wiwit baca dan kita akan membacakan. 1 Raja-Raja pasal 17. Kriteria Tuhan melawat, kriteria Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita lihat, perhatikan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 17.
ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20. 1 Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 20. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Eli, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahlah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anak mati. Kata Elia kepadanya, berikanlah anak itu kepadaku. Elia mengambil dari kangkungan yang naik ke kamarnya dan membaringkan anak itu ke tempat tidur. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia mengunjurkan badannya ke atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhku. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, puji Tuhan. Kita membaca dari penggalan kisah tentang Elia, ketika Elia memberi kehidupan lagi dari anak seorang janda. Diawali peristiwa itu di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-17, itu diawali satu kisah tentang Elia suruh meninggalkan sungai Kerit, dan dia untuk ketemu dengan seorang janda di Sarfat. Sarfat itu juga kekeringan luar biasa, saat itu sedang kekeringan. Dan di perbatasan kota, Elia ketemu dengan janda ini. Dan perkataan kuasa Tuhan dari ucapan yang diucapkan oleh Elia itu menancap di hatinya janda. Dan ketika janda itu berkata, buatlah aku makanan, buatlah, berikan kepadaku minuman. Maka minyak yang kau buat untuk aku, saatnya nanti minyak itu tidak akan habis. Dan kekeringan boleh terus terjadi. Tuhan memelihara janda Sarfat yang punya iman. Sampai pada suatu saat janda Sarfat ini kemudian anaknya sakit. Di rumahnya di atasnya itu dibangun untuk Eli. Anaknya sakit, dan ketika anaknya sakit sampai akhirnya mengundang Nabi Elia belum datang, anaknya sudah meninggal. Dan ketika anaknya meninggal, Elia apa yang Elia lakukan? Elia datang dan kemudian membawa anak ini di atas, membaringkannya, dan kemudian dia menidurkannya, dan kemudian dia berdoa di situ. Dan akhirnya mukjizat Tuhan terjadi, dan anak itu dibawa ke ibunya lagi, dan ibunya berkata apa? Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Jadi penghiburan dari itu diberikan kepada wanita itu. Kan kehidupan selanjutnya apa kabar? Kalau Elia membangkitkan anak perempuan di Sarfat ini, apakah anak perempuan Sarfat tidak mati? Pasti satu saat juga mati. Tapi ada penghiburan, ada kehidupan yang terus berlanjut. Itulah pemulihan. Jadi Tuhan menghibur, kemudian Tuhan memberikan kekuatan, dan kemudian Tuhan memberikan kehidupan berikutnya. Jadi kalau boleh saya dalam kematian, ada duka cita, ada kebangkitan, ada sukacita, ada berita iman yang
saatnya kita beroleh kekuatan. Itu Elia. Ketika Tuhan bekerja dalam kuasa Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan menguatkan iman dari wanita ini. Yang kedua, kita belajar dari kehidupan dari Tuhan Yesus ketika dia melawat pemuda di Nain yang mati. Ya, kita boleh baca di dalam Lukas pasal yang ke-7. Coba Lukas pasal 7. Ada kaitannya dengan 1 Raja-Raja pasal 17. Ada kaitannya dengan ini. Lukas pasal yang ke-7. Kisah 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 tentang janda Sarfat. Dan kemudian kisah tentang kebangkitan anak janda di Nain itu hubungannya, korelasinya jauh sekali, saudara. Terjadi setelah 1000 tahun, 1500 tahun. Kemudian terjadi lagi ketika Tuhan Yesus bekerja, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang anak dari kota, membangkitkan anak dari pemuda Nain. Mari kita baca dalam Lukas pasal yang ke-7. Ya, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ya, kita baca ayat 11, ayat yang ke-17. Ayat 11 saya baca dan ayat yang ke-12 saudara baca. Ya, Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian pergi Yesus ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya dan berbondong-bondong. 2, 3. Dekat pintu gerbang kota, ada orang mati di ujung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu tai janda. Ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. 2, 3. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang pada berhenti. Dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu. Ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. 2, 3. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah melawat umat-Nya. Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan seluruh daerah dan sekitarnya. Ayat 16 kita baca sekali lagi. 2, 3. Semua orang itu ketakutan dan berkata, memuliakan Allah, sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya. Sekali lagi, Allah telah melawat umat-Nya. Jadi dikisahkan peristiwanya sudah 1500 tahun kemudian. Yesus membangkitkan seorang anak pemuda di Nain ketika itu dalam perjalanan. Kalau zaman dahulu orang Yahudi tidak boleh memakamkan orang kalau sudah lebih dari jam 6. Jadi biasanya kalau orang Yahudi memakamkan itu selalu di bawah jam 6. Nain itu adalah suatu daerah yang kecil, bahkan daerah yang sangat terisolasi sekali. Untuk apa Yesus datang ke tempat Nain ini? Kalau katakan Kapernaum sampai ke Nain kurang lebih 25 kilo. Kalau Anda belajar, kurang lebih 25 kilo. Kalau orang berjalan mungkin butuh zaman itu untuk perjalanan 5 km butuh 1 jam, katakan itu minimum ya, butuh 1 jam, jadi kurang lebih 5 jam. Kemudian setelah mati, sebelum jam 5, mungkin jam 12 berangkat, mungkin jam setengah 11 berangkat sampai di Nain itu kurang lebih di tengah perbatasan kota, jam setengah 5 sore.
Saat itu Tuhan Yesus menemui anak pemuda Nain ini yang meninggal. Dan ketika Tuhan Yesus menjamah, peristiwanya sama. Seperti janda Sarfat, Elia menjamah putranya, terpujilah benar apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Segala puji bagi Tuhan. Tetapi di pemuda Nain ini 1500 tahun kemudian, ketika Yesus menjamah pemuda Nain, kemudian pemuda Nain itu hidup kembali. Ada seorang yang berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Kenapa kok tidak dikatakan mujizat, kesembuhan, orang bangkit kembali seperti peristiwa 5 roti 2 ekor ikan. Kan diceritakan mujizat, kesembuhan, 5 roti 2 ekor ikan. Tapi ini bukan membicarakan tentang mujizat kuasa Tuhan membangkitkan orang mati, tetapi menceritakan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah melawat umatnya. Jadi dari ini Tuhan melawat umatnya, menceritakan kebangkitan orang pemuda yang di Nain ini yang boleh bangkit kembali, menceritakan tentang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah melawat umatnya. Siapa itu? Yesus Kristus yang disebut nabi besar, nabi yang berkuasa. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dari kisah ini, kalau lawatan Tuhan terjadi, Anda usia sekarang, katakan, kalau tadi di pemuda Nain, Tuhan mengukur sampai 4:30 bertemu dan kemudian Tuhan menyembuhkan, membangkitkan orang di pemuda Nain dan sampai ada orang berkata, nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Jadi bukan kebetulan Tuhan hadir waktu saat itu untuk melawat pemuda Nain. Padahal waktu itu Tuhan Yesus menyentuh mayat, itu menurut imamat dilarang. Tapi Tuhan melakukan ini untuk menyatakan kuasa kebesaran Dia. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan melawat kita, kita ada di tahun-tahun yang seperti ini. Saya bertanya kepada saudara, apakah Tuhan tahu, Tuhan ngerti kita dihadapkan dengan persoalan masalah di tahun-tahun kita yang saat ini yang kita hadapi dengan cukup berat? Kira-kira Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu tak? Tuhan ngerti, Tuhan ngerti, Tuhan tahu kita ada di karena kuasa Tuhan yang sama membangkitkan orang pemuda Nain yang meninggal dengan kuasanya. Allah melawat hidup. Siapa percaya Tuhan bisa merawat hari-hari ini? Percaya katakan. Yang percaya katakan. Allah melawat kita. Kalau hadirat Tuhan datang, luar biasa kuasa Tuhan pasti terjadi. Ini saudara, saya percaya hikmat dari Tuhan yang saya terima dari Tuhan ketika saya merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ketika saya merenungkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan. Yesus yang engkau sembah bukan sekedar nabi, tapi peristiwa 1500 tahun yang lalu bisa terjadi. Dan kemudian peristiwa itu membuat banyak orang melihat nabi besar. Berkata bukan nabi besar, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Yang melawat kita. Puji Tuhan, kalau lawatan Tuhan sudah terjadi, kalau hadirat Tuhan sudah terjadi, kalau jamahan Tuhan sudah terjadi, yang sakit boleh sembuh. Yang percaya katakan, hadirat Tuhan sudah terjadi. Kita mengundang pribadi Tuhan yang hidup, yang 1500 tahun, ditambah lagi peristiwa Nain ini,
1.500 sampai sekarang tarik lagi 2.000, jadi kurang lebih 3.500 tahun yang lalu terjadi dalam kuasanya Tuhan membangkitkan orang mati. Dan hari ini kita sembah adalah Yesus Tuhan yang ketika kita datang kepada Tuhan, kuatan Tuhan pasti terjadi. Yes, dahsyat. Itulah kuasa Tuhan yang nyata. Ya, kuasa Tuhan yang nyata. Tuhan kenapa enggak orang mati bangkit, orang mati tidak, tapi karena orang Israel di bawah alam sadar, mereka tahu peristiwa-peristiwa besar di samping peristiwa tentang hari Paskahnya orang Israel, yaitu keluar dari negeri Mesir. Itu peristiwa yang luar biasa yang selalu dia ingat sampai hari ini. Ada hari raya Sukot memperingati hari kemenangan, hari sukacita mereka dibawa keluar dari negeri Mesir. Tetapi juga ada peristiwa di mana dia ingat Nabi Elisa, dia ingat kuasa Tuhan bekerja, dia ingat Tuhan itu melakukan di bawah alam bawah sadar mereka. Dan mereka ketika melihat Yesus yang membangkitkan orang mati, inilah dia, kuasanya yang sama. Nabi telah datang kepada kita untuk melawat kita umatnya. Dahsyat terjadi. Kita lihat lawatan Tuhan yang ketiga, Galatia 1 ayat yang ke-11 sampai Galatia 1 ayat 11 sampai 14. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Mari Pak Wiwit dibaca untuk 1 ayat 11 sampai 14. Bagaimana Paulus menjadi rasul? Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. bukan Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, Ya. tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Ya. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ya. Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang bersebaya Ya. dengan aku di antara bangsa, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Ya. Ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan tak aku oleh kasih. Ya, benar. Ya. Kita lihat lawatan Tuhan dalam diri seorang bernama Paulus. Kalau sudah terjadi lawatan yang begitu dahsyat terhadap Paulus yang dahulu bernama Saulus, ketika perjalanan ke Damsyik dan lawatan Tuhan terjadi, Yang menentang, membunuh, dia kembali berubah, berbalik dan membela imannya. Sampai mati pun dia siap bela imannya. Itu lawatan Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan berbicara, "Hai Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya." Dan ketika bersungkur menyembah Tuhan, lawatan Tuhan terhadap Paulus membalikan keadaan. Paulus yang tadinya menganiaya, Paulus yang tadinya dia mencari murid Tuhan dan dibunuhnya ke Damsyik, dan akhirnya dia berbalik. Dia memberitakan firman, memberitakan kuasanya Tuhan, memberitakan, dan tidak, kuasa Tuhan nyata terjadi. Bahkan dia mengatakan, tetapi waktu Ia telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia. Aku dipanggil karena kasih karunia. Kasih karunia Tuhan, semua karena kasih karunia. Aku dipilih karena kasih karunia. Aku bisa melayani karena kasih karunia. Aku bisa menyembuhkan orang karena kasih karunia. Lawatan Tuhan terjadi dalam diri Paulus
ketika dia mengalami kuasa Tuhan terjadi. 3 contoh untuk kita belajar dari lawatan Tuhan. Pertama tadi dari janda Sarfat. Yang kedua dari apa saudara tadi? Pemuda di Nain. Yang ketiga dari Paulus. Paulus mengalami lawatan kuasa Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Yang itu membuat banyak orang matanya terbuka, kuasanya Tuhan terbuka. Yang terakhir ini, yang keempat, bagaimana lawatan untuk kita? Pertanyaannya, lawatan kita di hidup di akhir zaman ini, lawatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita di akhir zaman ini, tidak mengenal kamu, mungkin anak kecil, mungkin anak dewasa, engkau dari kelompok orang yang mungkin biasa-biasa, atau terpelajar, atau gelar-gelarnya begitu banyak. Tapi kalau Tuhan melawat kita, saya percaya kuasa Tuhan begitu dahsyat bagi kita. Kita lihat lawatan Tuhan yang dahsyat atas kita. Kita buka Mazmur 30 ayat 1-5. Lihat, Mazmur 30 ayat 1-5. Mazmur 30 ayat 1-5. Kita baca bersama-sama ayat. Mari kita baca ayat ini bersama-sama, ayat demi ayat ya. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 2. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Ya, Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. 2, 3. Puji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Yes. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak, minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. 2, 3. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Ya. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya, kepada namanya yang kudus. Lawatan Tuhan untuk kita di hari-hari ini terjadi ayat demi ayat. Ini saya percaya ketika kita renungkan Tuhan dan kebaikannya, lawatan Tuhan terjadi kepada kita. Saudara, percayakah bahwa melawat kita bukan hanya Nabi besar, Yesus Kristus Tuhan yang penuh kuasa. Yesus Kristus yang datang melawat kita. Yesus Kristus yang datang untuk menyembuhkan kita. Yesus Kristus datang untuk memberikan kekuatan bagi kita. Bagi siapa? Aku memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atasku. Jadi musuh ini berbicara dalam kehidupan, persoalan, dan musuh-musuh banyak yang kita hadapi. Saudaraku, saya percaya dalam kuasa Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, bagi saudara, bagi saya. Ketika kita menghadapi musuh persoalan apapun. Tiap kita pasti musuhnya tidak sama. Persoalannya tidak sama. Pergumulannya tidak sama. Tapi kalau itu menjadi musuh kita, berikan kesempatan kepada Tuhan melawat kita. Berikan kesempatan pada Dia yang sanggup menyelesaikan kita. Yang katakan, yang menyelesaikan segala persoalan kita. Yang katakan, yang sanggup menyelesaikan. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong. Mungkin Tuhan batas, mungkin kesulitan yang saat ini aku hadapi. Tuhan, mungkin Engkau tidak diam Tuhan ketika aku menghadapi pergumulan. Engkau tahu karena Tuhan Engkau siap melawat kami. Siap melawat kami Tuhan.
Juga ayat yang keempat, Tuhan Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Mengangkat kita dari kehidupan yang banyak sekali persoalan. Dan Tuhan, mari Engkau melawat kami. Siapa yang rindu dilawat oleh Tuhan? Yang percaya katakan, malam hari ini juga Tuhan siap melawat kita. Kuasanya pasti terjadi bagi kita. Terakhir, nyanyikanlah syukur bagi Tuhan. Kalau semua sudah terjadi bagi kita, dan ucapan syukur keluar dari mulut kita, memuji, memuliakan Tuhan. Kalau dalam Janda Sarfa tadi benar apa yang dikatakan oleh hambanya, yang dikatakan itu benar adanya. Kuasa Tuhan membangkitkan orang yang mati. Benar, seorang nabi besar telah turun bagi kita. Dan Tuhan telah melawat kita. Anak pemuda Nain bangkit kembali dalam kuasanya Tuhan. Dan yang sama, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan atas kasih dan karunia-Nya Tuhan. Bagi kita, saat ini, kita hanya butuh syukur kita kepada Tuhan atas segala lap. Bisa terjadi hari ini, bisa terjadi besok, bisa terjadi 1 minggu ini, bisa terjadi 1 bulan ini, bisa terjadi dalam kehidupanmu ketika engkau menghadapi masa-masa yang sulit. Keadaan yang datang kepada Tuhan, Tuhan aku percaya lawatan-Mu terjadi dalam hidupku. Dan seketika kuasa Tuhan pasti terjadi. Siapa yang percaya kuasa Tuhan? Amin? Yes. Mari kita belajar untuk percaya akan lawatan Tuhan. Tangisanmu tidak akan berhenti dalam menanti dan mengharap kebenaran. Tangisanmu tetap percaya kepada janji Tuhan. Ucapan syukurmu tetap percaya akan janjinya Tuhan, anugerahnya Tuhan, kebaikannya Tuhan. Kesimpulannya saya katakan, lawatan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Sekali lagi, lawatan Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Saya rindu, saya percaya Anda pulang, Anda dilawat Tuhan. Sukacita, damai sejahtera, kekuatan, anugerah dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ya, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami tak berhenti-hentinya untuk mengucap syukur kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, yang selalu terjadi dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan, tuntun kami, berkati kami. Kalau hari ini kami datang, kami bersyukur untuk segala kemurahan Tuhan. Kami datang untuk rindu bertemu secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Menyembah, memuji, mengagungkan. Dan Tuhan kami bersyukur lewat pujian, lewat hati yang terus kontak dengan Engkau. Kami percaya Engkau lawat kami Tuhan, Engkau lawat kami Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku,
Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Jemaat saja naikkan pujian. Ku menyembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tata kasih karunia, kekuatanku, hanya dalam hadirat-Mu. Amin. Segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita bawa penyembahan kita sebagai dupa yang berbau harum bagi Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Amin. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kita hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatanku, amin, hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, Yesusku, hanya Kaulah Tuhan, hanya Kaulah Allah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. ku yakin Tuhan, Kau nyata di sini. kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, Rabalapa sekalabakala, Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di. Ku yakin. Yes. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku yakin. Nyata di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari kita sembah Tuhan. Ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. kuasa yang Tuhan, tak pulihkan kami, terbatas. lawat kami Tuhan. Engkau yang kuasa, Engkau yang kuasa Tuhan. Amin. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kuasa Tuhan. Kuasa Yes. yang terbatas. Ku yakin Kau nyata
kemenangan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. kesembuhan terjadi di sini. Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat engkau dalam keadaan apapun. Tuhan melawat kita. Ura malama syakara bagama seke. Kina malama seke namanya. Ura malama seke. Ura malama seke. Ura malama. Tuhan melawat, Tuhan melawat, Tuhan melawat. Kira malama ya. Kira malama yo. Angkat kedua tanganmu, sembah dia, sembah dia. Yesus Tuhan. Lawat setiap kami, urapi setiap kami. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus bongkar setiap Roh Kudus jamah setiap hati. Jangan diam, Dengan urapanmu, biarkan rohmu bekerja Tuhan. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. dengan kesatianmu Yesus. Izinkan Roh Tuhan Kudus melawat engkau. bekerjalah. Izinkan Tuhan melawat engkau. Bekerjalah. Segera bala. Sepadan puji namamu Tuhan. Sekiranya Jangan takut ketika kita melihat keadaan perubahan zaman. Engkau adalah biji mata Tuhan yang dikasih Tuhan. Engkau biji mata Tuhan yang dikasih. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kuasa Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagian refnya saja. Dengan iman, lawatan Tuhan terjadi hari ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Tuhan hadir, saudara. Kuasa yang tak terbatas
Saudara yang membutuhkan kesembuhan, naikkan dengan sepenuh hati kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. Kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenuhan terjadi di sini. Saudara yang ingin menerima kelepasan dari masalah hutang, masalah persoalan-persoalan yang berat menindis engkau. Kau ingin dilepaskan dari segala pikiran-pikiran yang berat. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin ada di sini. Kelepasan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan Tuhan, kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi. Lawatanmu yang dahsyat terjadi Tuhan. Terima kasih. Kau tidak dibatasi oleh keadaan situasi kami. Jika ada lawatan Tuhan, kuasa Tuhan bisa mengubah segala-galanya. Mengubah hati, mengubah hidup, mengubah hal yang real, yang nyata menjadi yang kuasa Tuhan terjadi. Mujizat itu masih terjadi atas kita. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajar buat kami. Dan dalam Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Siapa yang percaya Tuhan melawat kita? Amin. Semua angkat tangan bagi Tuhan. Terimalah keajaiban daripada Tuhan. Dia bukan, tapi Dia Allah yang kuasa. Peristiwanya 2000 tahun yang lalu bisa terjadi hari ini dalam penggenapan firman Tuhan.
Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Tuhan sanggup melakukan apapun. Pertolongan segera datang kepada engkau. Terimalah berkat, anugerah, kekuatan, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah. Dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.